Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Bu Nunu di tingkat 11 Matematika Peminatan. Untuk pertemuan pertama ini, materi yang akan kita bahas itu adalah tentang persamaan trigonometri untuk pertemuan yang pertama atau persamaan trigonometri bagian yang pertama. Nah, tentang subbabnya itu apa? Di sini kita akan membahas tentang penerapan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Waktu kamu kelas 10, semester akhir itu kamu memang sudah belajar trigonometri kan ya. Nah, di kelas 11-nya itu dilanjutkan di matematika peminatannya, yaitu persamaan trigonometri. Nah, sebelum kita masuk ke materi persamaan trigonometrinya, nah kita ulang-ulang lagi nih tentang perbandingan trigonometri yang akan kita aplikasikan dalam penerapan trigonometri di kehidupan sehari-hari. Langsung aja ya. Oke, untuk materi tentang penerapan trigonometri dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini kamu pasti tahu Monas ya, Monumen Nasional. Nah, di situ merupakan kebanggaan bangsa Indonesia karena dia letaknya itu ada di tengah-tengah ibu kota Jakarta. Nah, kamu bisa nggak ya ngukur tingginya Monas gitu ya, tanpa harus ngukur pakai meteran gitu ya. Nah, ternyata kita bisa ngukur ketinggian Monas itu dengan cara trigonometri gitu ya, atau dengan konsep trigonometri. Nah, gitu ya. Mana yang ngukurnya ya? Ngukur tinggi dari Monas gitu. Nah, sebelum kita tahu nih gimana caranya menggunakan konsep trigonometri untuk menghitung Monas atau tinggi yang lainnya ya. Nanti kita coba mungkin nggak menghitung tinggi Monas juga sih. Nah, di sini penerapan konsep trigonometri dalam berbagai bidang kehidupan. Yang pertama itu adalah bidang fisika, gitu ya. Bidang fisika ini fungsi sinus dan kosinus merupakan dasar bagi teori fungsi periodik seperti pada gelombang suara dan cahaya. Jadi kalau kamu belajar nanti di fisika, nanti akan ketemu lagi tuh yang namanya sinus dan kosinus. Jadi kepake gitu ya. Lalu digunakan dalam oceanografi dalam menghitung ketinggian gelombang air laut gitu. Nanti kamu pokoknya kalau kamu belajar fisika itu nggak akan jauh-jauh nanti konsepnya menggunakan matematikanya itu trigonometri gitu ya, jadi jangan sampai kaget karena masih nyambung gitu ya. Oke, lalu untuk bidang selanjutnya adalah bidang astronomi. Kalau bidang astronomi itu untuk menghitung jarak ke bintang-bintang terdekat gitu. Ya kan nggak mungkin ya mengukur jarak bintang gitu diukur beneran gitu atau pakai meter. Nah, itu menggunakan konsepnya di sini kita menggunakan konsep trigonometri. Ternyata para ilmuwan itu menggunakan konsep trigonometri. Lalu untuk mengukur ukuran benda-benda langit gitu ya, sama nggak mungkin kamu mengukur planet, mengukur asteroid gitu ya secara langsung, itu nggak bisa. Nah, menggunakan konsep inilah manfaatnya dari trigonometri. Lalu bidang geografi dan navigasi, ternyata bisa untuk menghitung jari-jari bumi dan jarak di antara dua tempat di bumi gitu. Jadi nggak perlu capek-capek tuh ngukur ya kan. Oke, selanjutnya pada bidang ilmu teknik sipil. Jadi kalau di dalam teknik sipil itu biasanya untuk pengukuran tanah. Kalau kamu lihat tuh kadang-kadang ada yang kayak pakai kamera gitu ya, ngeker-ngeker gitu di pinggir jalan gitu ya. Itu dia lagi ngukur tanah gitu ya. Nah, konsepnya itu memang alatnya sudah menggunakan konsep trigonometri gitu ya, nggak perlu secara manual ngitung trigonometrinya, tapi konsep yang digunakan adalah trigonometri gitu ya, dengan sudut-sudut tertentu. Lalu untuk kehidupan sehari-hari, oke, di sini untuk kehidupan sehari-hari apa sih yang mudah bisa kita gunakan? Yaitu pertama mengukur tinggi pohon, tinggi gedung gitu ya, atau tinggi menara, lalu lebar sungai. Itu kita bisa menggunakan konsep trigonometri. Biasanya pengaplikasian trigonometri yang sudah kamu pelajari itu biasanya nggak jauh-jauh mengukur tinggi pohon gitu ya, atau tingginya tangga gitu, tinggi menara, itu lebar sungai. Nah, itu pemanfaatan yang paling sederhana yang biasanya kita bisa gunakan gitu ya. Oke, oke, lanjut. Nih ya, kita ambil contoh nih. Kita ambil contoh mengukur dengan menggunakan konsep trigonometri. Menentukan tinggi burung saat terbang dilihat dari seseorang dengan sudut tertentu. Nah, ini ada ilustrasinya. Ini orangnya ya, gitu ya. Lalu dia melihat burung nih di sini. Nah, berapa ya ketinggian burung dari bawah tanah atau dari atas tanah? Nah, di sini berapa ya? Berapa meter ketinggiannya? Nah,
Apa yang harus disiapkan untuk mengukur ketinggian si burung tersebut? Yang pertama adalah tinggi badan pengamat dulu, gitu ya. Tinggi kamu berapa sih? Gitu, kalau kamu lagi ngamatin si burung itu tinggi kamu berapa? Gitu ya. Kamu harus ukur dulu berapa meter tinggi kamu, gitu. Lalu yang kedua adalah jarak pengamat ke bayangan burung. Jadi ini pengamatnya, ini burungnya nih, bayangannya kan ada di bawah nih. Nah, bayangannya ada di bawah. Nah, ini berarti jaraknya ini berapa meter, gitu ya. Nah, ini tuh jaraknya berapa meter, gitu. Jadi kita cari dulu jaraknya pengamat ke bayangannya si burung atau tepat di bawahnya burung, gitu. Lalu yang ketiga, apalagi yang harus kita siapkan? Nah, yang ketiga itu adalah sudut elevasi, gitu ya. Sudut terhadap bidang datarnya nih, dengan sudut pandangnya si ke burungnya tersebut, gitu. Nah, kita patokannya ini bayangannya ya. Nah, sudutnya ini nih. Nah, ini namanya sudut elevasi terhadap bidang datarnya. Ternyata di sini kita ambil sudutnya adalah sudut theta, gitu ya. Bisa sudut alfa. Ini hanya menggambarkan sudut saja. Nah, ini namanya sudut elevasi. Sudut yang terbentuk terhadap si bendanya tersebut dengan bidang datar. Nah, ini sudut elevasi. Harus cari dulu, gitu. Nah, mari kalau misalkan kita udah ukur semuanya, lalu gimana caranya menghitungnya? Ayo kita coba hitung sama-sama. Di sini kalau kita sudah punya tinggi badannya, gitu ya, tinggi badannya itu adalah 1,5 meter. Lalu sudut elevasinya kita ibaratkan 50 derajat. Nah, ternyata jaraknya si pengamat dengan bayangannya si burung itu adalah 12 meter. Nah, berapakah nih X-nya? Kalau X ini itu berarti adalah dari mulai tingginya si pengamat ke burungnya, gitu ya. Jadinya nanti itu X-nya, tapi itu belum secara keseluruhan tingginya si burung, gitu ya. Kita cari nih nanti X-nya. Ternyata kalau kita lihat-lihat antara si matanya si pengamat dengan si burung, lalu di sini nih posisi titiknya, itu ternyata membentuk segitiga siku-siku, gitu ya. Nah, membentuk segitiga siku-siku nih, Bu, gitu ya. Nah, berarti kita gunakan perbandingan trigonometri untuk mencari nilai X-nya, gitu ya. Nah, kita lihat nih gambarnya. Segitiga siku-siku ya, tadi sudut elevasinya 50 derajat. Lalu dibuat di sini, ini X yang kita mau cari. Nah, ternyata tadi adalah jarak dari si pengamat ke bayangannya itu adalah 12 meter, membentuk segitiga siku-siku. Nah, menggunakan perbandingan trigonometri apa nih? Nah, di sini kita pakai tangen. Kenapa kita pakai tangen? Karena yang diketahuinya itu adalah sisi depan, ini sudut ya. Ini sisi depan, ini sisi sampingnya. Desa, kalau desa berarti perbandingan trigonometrinya itu kita pakai tangen, gitu ya. Nah, di sini tangen theta. Tangen theta itu adalah depan per samping. Jadi tangen tetanya tadi adalah 50 derajat. Berarti tangen 50 derajat sama dengan X. Depannya itu X, lalu sampingnya itu adalah 12. Nah, berarti di sini kalau kita mau cari X-nya dikali silang nih. Berarti X sama dengan 12 dikali tangen 50 derajat. Berarti 12 dikali 1,192. Ini dapetnya dari mana? Cari pakai kalkulator ya, boleh. 1,192. Nah, berarti tinggal kalikan, didapat 14,304 meter. Itu nilai X-nya. Nah, berarti kalau udah dapat nilai X-nya, ya udah dapat nilai X-nya, udah dapat berarti. Nah, belum. Gitu ya. Nah, jadi belum selesai. Jadi ketinggian burungnya itu adalah nilai X ditambah dengan tinggi pengamatnya. Jadi belum selesai ya. Di X-nya itu kan tadi jarak antara si mata pengamat nih, ya kan, dengan atasnya burung nih. Nah, berarti nanti tingginya si burung secara keseluruhannya itu yang mana? Berarti tinggal ditambahin aja. X-nya ini kamu tambahkan dengan tingginya si pengamat. Itu ketinggian burung, gitu ya. Jadi tinggi burungnya adalah tinggi pengamat ditambahkan dengan nilai X yang kita dapat. Jadi 1,5 meter ditambah 14,304 meter. Didapatlah 15,804 meter. Gitu. Nah, ini ketinggiannya. Nah, inilah pemanfaatan atau penerapan konsep trigonometri yang paling sederhana bisa kita gunakan. Gitu. Nah, untuk tugasnya, jangan lupa pertama adalah cari satu pemanfaatan konsep trigonometri lainnya lalu jelaskan. Jadi kamu boleh cari lagi, boleh searching, tapi dijelaskan pemanfaatannya itu bagaimana, gitu ya, konsep trigonometrinya. Lalu hitunglah tinggi pohon di dekat rumahmu. Jadi kamu di rumah pasti ada pohon dong ya. Hitung tingginya.
hitung tingginya sesuai dengan konsep yang tadi kita sudah pelajari, seperti itu. Nah, jangan lupa difoto kamu sedang berdiri, nih ini kamu nih, ini contohnya kayak gini nih, nih kamu, ini pohonnya, gitu ya, di fotonya seperti ini. Nanti dikasih keterangan deh, ini fotonya boleh diedit. Nanti fotonya itu kamu kirimkan juga. Jadi yang dikirim itu ada dua, hasil penghitungannya. Boleh juga dijadiin satu file nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kamu ribet, boleh tuh yang pemanfaatan kamu tulis tangan lalu difoto. Foto pertama, foto yang keduanya itu adalah ini nih, kamu foto, kamu sedang berdiri di depan pohon, lalu dikasih keterangan berapa jaraknya, berapa sudut elevasinya, berapa tinggi badan kamu. Nah, nanti untuk mencari nilai tinggi dari si pohon tersebut. Catatannya adalah ini ditulis di buku latihan biar nanti nggak kemana-mana catatannya, lalu diupload ke aplikasi di sekolah.id. Nah, sudut elevasinya boleh bebas ya, asalkan pastinya sudut lancip di bawah 90 derajat. Nah, itu boleh kamu kira-kira deh berapa sudut elevasinya. Seperti itu. Oke, selamat belajar. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi kalau ada yang belum paham, boleh langsung hubungi Ibu, boleh via WhatsApp. Nanti kita juga buka konsultasi via Zoom. Gitu ya, sesuai dengan link yang sudah diberikan. Selamat belajar semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.